Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, mari kita pribadi lepas pribadi masuk dalam hadirat Tuhan dan menaikkan pujian bagi Dia. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberi
Salam Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sangat senang kembali dapat bertemu pada pagi hari yang indah ini. Tentu saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Karena sepanjang malam kita telah ditemani oleh Tuhan, dan pagi hari ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kita, kesehatan yang prima tentunya Bapak Ibu. Dan saya juga ingin menyambut saudara sekalian, baik dari Upuk Barat yang ada di Sabang, dari Sabang sampai Upuk Timur yang ada di Maruke. Biarlah kiranya perkenanan Tuhan turun atas saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, khususnya yang ada di Malaysia. Di sana ada Ibu Kunia Antonia bersama teman-temannya. Demikian juga ada Ibu Suarez di Timor Leste. Salam Ibu, apa kabar? Saya berharap Ibu dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Demikian juga yang ada di Sydney, Australia, ada Ibu Princess di sana. Begitu merasa diberkati dengan khotbah-khotbah yang disampaikan dalam format video ini melalui YouTube. Ya, sembari pergi ke kantor dia sempat mendengarkan khotbah-khotbah yang saya sampaikan. Tentu ini sesuatu hal yang luar biasa, dan saya juga senang karena acara ini, saluran ini begitu banyak memberkati saudara kita yang ada di luar negeri. Yang demikian juga yang ada di Singapura, Taiwan, ya, ada mahasiswi yang ada di Taiwan, saya kok lupa namanya tiba-tiba, ya. Salam adik yang tengah menyelesaikan tesis S2-nya. Saya berdoa agar semuanya berjalan dengan lancar. Ya, baik. Demikian juga untuk saudara-saudara yang seiman yang tidak saya sebutkan satu persatu, ya. Dan lanjut saja, kita akan mulai ibadah renungan pagi kita pada hari ini. Kita akan doa dulu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali tak henti kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan atas kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami, kesehatan yang prima, tuntunan, penyertaan, kekuatan, pengurapan, bahkan berkat-berkat Tuhan. Bila kiranya pengurapan-Mu yang baru mengalir bagi kami Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengerti isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kemarin kita berbicara tentang pujian penyembahan Bapak Ibu, ya, kita belajar dari seorang pakarnya, yaitu yang bernama Daud. Tapi kemarin itu saya hanya sedikit menyinggung soal Daud Bapak Ibu, lebih banyak penekanannya pada pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas ketika mereka ada di Filipi, dijebloskan Bapak Ibu di penjara di Filipi, tapi mereka menaikkan doa pujian penyembahan Bapak Ibu. Nah, sehingga kita tahu ceritanya seperti yang saya sampaikan kemarin di khotbah yang kemarin Bapak Ibu. Yang mujizat terjadi, keselamatan terjadi, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Haleluya Bapak Ibu. Bapak Ibu, pagi hari ini saya masih ingin melanjutkan Bapak Ibu, dan kali ini saya akan fokus dengan pengalaman yang dialami oleh Daud Bapak Ibu, ya, seorang pakar, ya, pemazmur, seorang raja, ya, berhubungan baik akrab dengan Tuhan Bapak Ibu. Nah, bagaimana kesaksian kehidupan Daud Bapak Ibu, ya, dan kita akan belajar, ya, kaitannya dengan doa pujian penyembahan Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-13 Bapak Ibu. Cukup panjang, ya, sehingga saya harus mengkelompokkan Bapak Ibu, ya, menjadi 3 bagian. Kalau saya renungkan, ya, dari ayat 1 sampai ayat 6, ya, itu berbicara tentang kesaksian iman Daud Bapak Ibu. Lalu di ayat 7 sampai 10 itu tentang keberadaan Daud sebelumnya, ya, di mana dia mendapatkan suatu sakit penyakit Bapak Ibu, dan ini nanti yang akan disaksikan
oleh Daud kepada kita, khususnya yang ada di Mazmur pasal 30 ini. Lalu Bapak Ibu, ya, perkenanan Tuhan turun atasnya, sehingga di ayat 11 sampai ayat 13 ini, ya, ini berbicara tentang kasih karunia Tuhan Bapak Ibu. Mari kita langsung saja kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 30 ayatnya yang ke-1. Di sana dikatakan, Mazmur nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud Bapak Ibu. Jadi jelas ya di ayat 1 ini bahwasanya nyanyian Mazmur ini ditulis, dikarang oleh Daud Bapak Ibu. Nah, ya, sebagaimana mungkin Bapak Ibu udah pernah membacanya, tapi nggak apa, pagi hari ini ya kita akan ulang kembali. Tentu pewahyuannya berbeda Bapak Ibu ya. Itulah hebatnya firman Tuhan ini Bapak Ibu. Ayat boleh sama tapi pesan-pesannya bisa beda Bapak Ibu. Pewahyuannya bisa beda. Itu menandakan firman Tuhan ini berkuasa Bapak Ibu ya, dan hidup tentunya ya. Jadi tadi di ayat 1 dikatakan Mazmur nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud Bapak Ibu. Ya, jadi Mazmur pasal 30 ini adalah pengalaman kehidupan Daud ketika dia mengalami kesesakan, mengalami masalah Bapak Ibu ya. Namun demikian Bapak Ibu, dalam perkembangannya ya, sejak tahun 165 sebelum Masehi, akhirnya Mazmur 30 ini digunakan Bapak Ibu untuk pentahbisan bait Allah ya, bait suci setiap tahunnya Bapak Ibu ya. Jadi setiap tahun mereka ketika mentahbiskan bait suci, bait Allah Bapak Ibu, maka mereka menaikkan, mengkumandangkan nyanyian Mazmur pasal 30 ini Bapak Ibu ya. Itu dia latar belakang sejarahnya. Lalu di ayat 2 Bapak Ibu, di sana dikatakan, Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Nah, ini kesaksian iman Daud Bapak Ibu ya. Jadi tadi di ayat 2 dikatakan aku akan memuji ya. Jadi akhirnya Bapak Ibu, Daud sadar, dan sadar-sadarnya Bapak Ibu ya, ternyata ketika sebelumnya dia sempat berpikir Bapak Ibu bahwasanya karena dia seorang yang luar biasa, dia seorang raja Bapak Ibu, Daud berpikir bahwasanya dia aman-aman saja Bapak Ibu ya. Ya, dia berpikir bahwasanya dia akan memperoleh kekuasaannya seumur hidupnya Bapak Ibu. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi nanti di ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu, tiba-tiba ya Daud mendapatkan penyakit. Nah, nanti apa nama penyakit ini nanti akan kita renungkan Bapak Ibu ya, kita akan sampai sana. Sekarang kita mulai dulu dari ayat 2 ya. Jadi ayat demi ayat dulu supaya kita lebih paham lagi Bapak Ibu ya. Jadi di sini dikatakan, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Daud mengalami kesesakan, Daud mengalami masalah, Daud mengalami problema Bapak Ibu, yaitu dengan sakit yang dia derita Bapak Ibu ya. Sehingga kasih karunia Tuhan turun. Tentu pertanyaannya, bagaimana kasih karunia Tuhan itu bisa turun? Kembali Bapak Ibu, pagi hari ini Tuhan ajar kita ketika kita datang kepada Tuhan, berserah diri Bapak Ibu ya. Kita berharap kepada Tuhan, kita menyerahkan diri kepada Tuhan Bapak Ibu, dan berjanji kita bertobat tidak mengulangi lagi Bapak Ibu, karena ini semuanya karena dosa Bapak Ibu ya. Jadi sakit penyakit itu ya, kalau ditinjau dari perspektif atau aspek Alkitab itu Bapak Ibu, itu semuanya ya diakibatkan oleh dosa Bapak Ibu ya. Nah, sehingga dosa masuk seperti itu. Nah, pada waktu itu ya kita tahulah bagaimana Daud pada waktu juga berbuat dosa. Jadi kalau kita inventaris itu dosa Daud cukup panjang Bapak Ibu ya. Tapi begitulah Daud Bapak Ibu. Begitu dia buat dosa, begitu seketika itu dia minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan langsung mengampuninya Bapak Ibu. Bukankah Allah kita adalah kasih, Allah kita adalah Allah pengampun Bapak Ibu? Yang penting ya kita bertobat, lalu berjanji tidak akan mengulangi, maka kasih karunia Tuhan itu turun Bapak Ibu ya. Dan ini yang dialami oleh Daud Bapak Ibu, sehingga dia dapat berkata di ayat 2 itu, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas Bapak Ibu. Jadi pada waktu itu memang Daud hampir mati Bapak Ibu, dan dia sangat ketakutan. Nanti di ayat-ayat berikutnya Bapak Ibu ya, dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku Bapak Ibu. Nah ya, jadi jelas bahwasanya
musuh orang Kristen itu, ya, sakit penyakit itu digerakkan Bapak Ibu oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh roh-roh jahat Bapak Ibu. Itu kalau ditinjau dari perspektif Alkitab Bapak Ibu, ya. Jadi seperti itu. Jadi itu enggak kejadian secara kebetulan Bapak Ibu, ya, tapi ya itu ada satu pribadi yang memang membuat kita susah Bapak Ibu, dan sakit penyakit itu bisa datang kepada siapa saja, ya, termasuk kepada Daud juga Bapak Ibu. Nah, sehingga pada pagi hari ini kita diingatkan, ya, dia mengucap syukur karena Tuhan telah membela dia dengan mengatakan, dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku Bapak Ibu, karena pertolongan Tuhan turun, karunia Tuhan turun atasnya Bapak Ibu. Lalu di ayat 3 Bapak Ibu, di situ dikatakan, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan engkau telah menyembuhkan aku. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi di ayat 3 ini Bapak Ibu, ya, di situ luar biasa Bapak Ibu, ya, pengalaman Daud ini, ya. Dan menurut para teolog Bapak Ibu, ya, jadi sakit penyakit yang diderita oleh Daud pada waktu itu sampar Bapak Ibu, ya. Jadi sebagian besar para teolog itu, ya, termasuk saya juga Bapak Ibu, ya, menganalisisnya, ya, melakukan studi Bapak Ibu, ya. Nah, ternyata saya juga menyimpulkan bahwasanya yang diderita oleh Daud pada waktu itu, ya, di Mazmur pasal 30 ini adalah sampar Bapak Ibu. Nah, sampar pada waktu itu Bapak Ibu itu sama seperti sekarang, seperti virus COVID-19 Bapak Ibu, ya. Jadi nggak ada obatnya Bapak Ibu, ya. Jadi Daud pada waktu itu memang benar-benar tertekan Bapak Ibu. Dia nggak menyangka kalau penyakit sampar itu Bapak Ibu menyerang dia, ya, menghajar dia Bapak Ibu, ya, sehingga Daud merasa ketakutan sekali Bapak Ibu, ya, benar-benar dia takut mati. Nanti di ayat-ayat yang akan datang kita akan baca itu Bapak Ibu, ya. Tapi di ayat 3, ya, Daud berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak. Ya, memang harus seperti Daud Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi berbagai masalah Bapak Ibu, ya, apakah itu sakit penyakit, apakah itu masalah keluarga, apakah itu masalah ekonomi, banyak Bapak Ibu yang namanya masalah ini, dan bentuk-bentuknya juga banyak Bapak Ibu, ya. Jadi saya juga sebagai seorang pendeta nggak terlepas Bapak Ibu, tapi karena kita sudah tahu tuntunan Tuhan, jalan Tuhan, caranya Tuhan Bapak Ibu, ya, maka kita tidak perlu pergi kemana-mana. Saya juga nggak pergi kemana-mana kalau saya punya masalah Bapak Ibu, ya. Langsung aja ke atas vertikal Bapak Ibu, ya, kepada Tuhan Yesus, langsung ngadu seperti itu dan minta jalannya, minta solusinya Bapak Ibu. Maka dia akan memberikan solusi dengan syarat kita benar-benar Bapak Ibu, ya, hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Jadi kalau kita hamba Tuhan ini Bapak Ibu sebenarnya, ya, ya, kalau saya bilang gampang-gampang nanti menyepelekan. Yang penting, ya, kehidupan kita itu benar-benar kita jaga Bapak Ibu. Karena Allah itu kudus, maka kita mulai belajar untuk hidup kudus Bapak. Hidup lurus-lurus saja Bapak Ibu, ya. Jadi jangan sampai terpengaruh oleh cara-cara dunia, ya kan, untuk bisa kaya, menghalalkan segala cara. Itu yang kayak gitu kita tinggalkan lah, ya Bapak Ibu, ya. Saya pun bukan bersih-bersih kali pada waktu itu Bapak Ibu, tapi begitu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya membuat komitmen, ya, setiap sen yang saya bawa ke rumah itu harus betul-betul halal Bapak Ibu. Nah, ya, jadi bukan karena kita tidak korupsi, ya, atau kita tidak melakukan hal-hal yang tercela sehingga kita nggak jadi kaya. Oh, kita bisa kaya Bapak Ibu. Ya, jadi keberhasilan itu kan harus didefinisikan ulang Bapak Ibu, ya. Belum tentu orang yang kaya, ya, punya materi, punya harta banyak Bapak Ibu, hidupnya tenang. Belum tentu Bapak Ibu. Ini pengalaman pribadi saya Bapak Ibu, ketika orang-orang yang datang ke rumah saya, kalau saya lihat Bapak Ibu, ya, penampilannya wow, luar biasa Bapak Ibu, mobilnya mewah, ya. Tapi ketika mereka mulai didoakan, lalu mereka mulai nyampaikan keluhan-keluhan mereka, wah, saya juga heran Bapak Ibu. Ternyata, ya, harta benda, jabatan Bapak Ibu, ya, dan lain-lainnya itu tidak membuat orang merasa damai Bapak Ibu, yang merasa sukacita Bapak Ibu, ya. Jadi Tuhanlah yang membuat kita bisa sukacita. Jadi sebenarnya kita ini adalah orang yang luar biasa Bapak Ibu, karena harta kita adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan kita adalah milik yang berharga di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu, ya. Jadi mulai kita tinggalkan cara-cara lama, ya. Kalau kita hidup benar, ya,
memang kelihatannya secara kasat mata ya, wah ini kok sulit kali ya. Ini sakit penyakit ini kok rasanya, waduh, udah mendera seperti. Yakinlah Bapak Ibu, yakin, saya yakinnya ya, Tuhan bisa selesaikan itu, Tuhan bisa sembuhkan itu ya. Apakah itu masalah kesehatan, apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah keluarga Bapak Ibu ya. Hanya Tuhan. Jadi seperti yang dilakukan Daud Bapak Ibu, dia tidak ke kiri, ke kanan, tapi dia langsung kepada Tuhan Bapak Ibu. Sehingga ayat yang ketiga ini keluarlah dari mulut bibir Daud Bapak Ibu, merupakan satu kesaksian yang luar biasa yang keluar dari kehidupannya. Ya, seperti dikatakan dari Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak ya, aku berseru-seru. Ya memang harus berseru-seru Bapak Ibu ya. Berseru-seru ya, kalau perlu nangis ya nangis Bapak Ibu ya. Kalau cerita air mata udah berember-ember Bapak Ibu ya, ketika saya menghadapi persoalan-persoalan ya berember-ember Bapak Ibu, saya katakan seperti itu ya, nangis saja ya di hadapan Tuhan Bapak Ibu ya. Nah seperti itu ya, jangan di hadapan manusia nanti malah ngakimi kita dia kan, kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi di hadapan Tuhan silakan Bapak Ibu ya, mau berteriak, mau berseru di dalam kamar tentunya Bapak Ibu ya. Nah minta tolong, nah jadi minta tolong Bapak Ibu, supaya perkenanan Tuhan itu turun atas kita. Tuhan, ampun Tuhan, aku sudah nggak sanggup lagi. Bapak Ibu ngomong seperti itu. Saya juga seperti itu Bapak Ibu, ketika diproses ya saya angkat tangan Bapak Ibu ya. Kalau udah pagi itu saya bingung mau makan apa Bapak Ibu, sehingga saya harus terpaksa puasa. Jadi saya itu dulu rajin puasa, nggak seperti sekarang ini Bapak Ibu. Gemuknya saya, kalau dulu waktu dalam masa proses itu badan saya kecil Bapak Ibu ya, karena puasanya bukan karena niat mau puasa, karena puasa terpaksa nggak makan Bapak Ibu ya. Dan akhirnya saya harus tersungkur, saya minta tolong, dan Tuhan kirimkan hambanya untuk menyelamatkan saya, dan itulah pendeta saya, pendeta Muhammad Bambang. Nah ini yang dialami Daud pun seperti itu Bapak Ibu ya. Dia nggak sangka sebagai seorang raja, harta berlimpah Bapak Ibu, keluarga damai semua Bapak Ibu. Apa yang kurang dari Daud? Nggak ada Bapak Ibu. Tapi begitu Tuhan mulai menarik tangannya Bapak Ibu ya, Tuhan mulai menarik perlindungan dari Daud Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena Daud buat dosa Bapak Ibu, kan kayak gitu ya. Daud buat dosa. Nah nanti kita akan belajar dosa-dosa apa saja yang telah dilakukan oleh Daud sehingga perlindungan Tuhan itu ditarik Bapak Ibu. Nah disitulah Daud baru sempoyongan Bapak Ibu, dan dia benar-benar tobat Bapak Ibu. Dia benar-benar minta ampun Bapak Ibu. Makanya nggak heran Bapak Ibu kalau kemarin saya katakan Daud itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu 7 kali dalam satu hari Bapak Ibu ya, 7 kali. Itu karena peristiwa-peristiwa ini Bapak Ibu, karena peristiwa yang dicatat dalam Mazmur 30 ini Bapak Ibu, itu membuat dia benar-benar waduh ya, benar-benar tobat Bapak Ibu. Sehingga ya kalau Daniel itu cuma 3 kali dalam satu hari Bapak Ibu ya memuji Tuhan ya, beribadah kepada Tuhan, Daud itu 7 kali Bapak Ibu ya, karena begitu sesaknya Bapak Ibu ya. Nah, itu. Dan apakah Tuhan lari? Enggak Bapak Ibu ya, ketika kita mendekat Tuhan lebih dekat lagi Bapak Ibu. Tentu dengan satu komitmen, Tuhan tolong aku, sembuhkan aku. Aku benar-benar bertobat Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan aku, maka 7 kali aku akan datang kepada Tuhan. Dan itu dilakukan kepada Tuhan Bapak Ibu. Dan itu juga yang saya lakukan. Tuhan pulihkan aku. Pulihkan aku Tuhan. Kalau Tuhan mampu pulihkan aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku akan memberikan hidupku buat Tuhan. Nah ini janji Bapak Ibu ya. Jadi jangan udah diselamatkan lupa Bapak Ibu. Kebanyakan orang kayak gitu Bapak Ibu ya. Itu pengalaman di ladang misi kayak gitu Bapak Ibu. Disembuhkan oleh Tuhan, lupa dia Bapak Ibu. Nggak ingat lagi dia untuk pertemuan-pertemuan doa, untuk janji-janji untuk melayani Tuhan Bapak Ibu ya. Nggak ingat. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti ingat ya. Apalagi ini sahabat-sahabat saya yang luar biasa, yang setia terus mendampingi saya. Mari Bapak Ibu ya, kita sama-sama tumbuh Bapak Ibu ya. Saya kenapa sering mendorong Bapak Ibu, ayo mari melayani Bapak Ibu, ayo mari melayani. Ya karena peristiwa yang saya alami Bapak Ibu, sama dengan Daud juga Bapak Ibu. Kenapa dia nanti akhirnya dia mendorong
orang-orang untuk datang kepada Tuhan, dan dia lakukan sendiri Bapak Ibu. Dia kasih contoh, ini loh aku 7 kali dalam sehari aku datang kepada Tuhan. Seperti itu Bapak. Kenapa Bapak? Karena dia punya pengalaman yang tidak mengenakan Bapak Ibu. Ya, hampir mati, dan dia takut mati pada waktu itu Bapak Ibu. Kalau Tuhan pulihkan aku, tolong Tuhan pulihkan aku akan benar-benar melayani Tuhan. Dan itu dia lakukan Bapak Ibu. Nah, itulah Daud Bapak Ibu. Ya, dosanya panjang, tapi perkenanan Tuhan ya turun atas dia Bapak Ibu, dan dia disayangi oleh Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa Daud ini Bapak Ibu ya. Jadi mari kita belajar dari Daud Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau hari-hari ini ya, ada Pak Thomas Henry, ada Pak Agus dan lain-lainnya tengah sakit, ayo ya kita belajar dari pengalaman Daud Pak ya. Harus punya komitmen ya, minta tolong sama Tuhan, Tuhan sembuhkan aku, kalau aku sembuh aku mau melayani. Kalau susah-susah ya udah melayani sama saya aja kan kayak gitu, di saluran ini aja ya. Bapak di Jakarta Utara, saya di Medan, sama saja itu Pak ya. Pak Thomas Henry juga seperti itu. Amin Bapak-bapak ya, dan yang lain-lainnya juga ya. Demikian juga di ayat yang keempat ya, ayat keempat di sana dikatakan, Tuhan Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Nah itu tadi Bapak Ibu ya, udah terkapar Daud Bapak Ibu ya, udah nggak ada harapan Bapak Ibu. Keluarganya pun udah pada nangis-nangis Bapak Ibu, udah buat ritual-ritual kematian seperti itu. Tapi apa yang terjadi ketika Daud berjanji Bapak Ibu untuk bertobat, Daud berjanji untuk melakukan hal-hal yang besar. Kalau dia diberikan kesempatan untuk hidup, ya Tuhan Bapak Ibu datang memberikan kasih karunia-Nya. Nah ini pengalaman Daud secara pribadi Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan, Tuhan Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nah ini Bapak Ibu, hampir mati Bapak Ibu ya. Nah ini ya, lalu di ayat yang 5 di sana dikatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Akhirnya Bapak Ibu ya, Daud bisa mengucap syukur, dan ada satu kesaksian yang besar keluar dari kehidupannya Bapak Ibu ya. Sehingga di ayat yang kelima ini dia berkatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mengapa? Karena Tuhan baik. Amin Bapak Ibu ya. Tuhan tidak ingkar janji ya. Amin Bapak Ibu. Memang ya, kalau murka Tuhan itu turun Bapak Ibu ya, waduh ya, minta ampun kita kalau murkanya. Tapi Bapak Ibu, kasih setianya itu panjang Bapak Ibu ya. Kasih setianya itu panjang Bapak Ibu. Kesetiaannya juga panjang Bapak Ibu ya. Sehingga ketika kita datang Bapak Ibu dengan cucuran air mata, dengan hati yang hancur Bapak Ibu, Tuhan hibah Bapak Ibu, Tuhan hibah. Makanya di dalam kesaksian saya bilang, oh berember-ember, kalau ditanya air mata saya berember-ember Bapak Ibu. Ya saya datang dengan cucuran air mata, saya datang dengan hati yang hancur Bapak Ibu. Dan Tuhan pulihkan. Dan saya komitmen dengan janji saya, aku mau melayanimu Tuhan seumur hidupku, kalau Tuhan pulihkan aku. Jadi doa saya sekarang, Tuhan berikan aku kesehatan. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk apa? Supaya aku bisa melayanimu lebih lama lagi. Nah ini Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Saya yakin dan percaya ya, perkenanan Tuhan juga turun atas kita semuanya, atas saudara, atas kita semuanya. Amin Bapak Ibu ya. Yang penting janji untuk melayani Tuhan. Nah itu Bapak Ibu. Ya ini pengalaman saya juga pribadi Bapak Ibu. Jadi asal ketemu orang saya Bapak Ibu, saya ajak melayani. Kenapa? Tuhan itu baik gitu. Tuhan itu baik. Jangan andalkan kekayaanmu, jangan andalkan hartamu, jangan andalkan keluargamu. Nanti kalau sudah ditarik pelindungan Tuhan dari kita, wah ya, baru kita tahu seperti itu ya. Dan ini yang dialami oleh Daud, dan secara pribadi saya juga mengalami Bapak Ibu. Nah sehingga saya katakan Tuhan itu baik. Amin Bapak Ibu ya. Jadi mari Bapak Ibu ya, sebesar apapun persoalan kita, sakit penyakit atau apapun itu, datang kepada Tuhan. Jangan datang kemana-mana Bapak Ibu, nanti membuat Tuhan semakin marah, semakin murka dia Bapak Ibu ya. Lalu di ayat 6 di sana dikatakan, sebab
sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Daud sadar Bapak Ibu akan dosa-dosanya, akan kesalahan-kesalahannya Bapak Ibu. Ya, sadar dia. Nah itu sehingga Tuhan murka gitu. Nah itu. Jadi sepanjang malam itu Tuhan murka, Bapak Ibu. Tapi waktu pagi ketika kita datang kepada Dia, Bapak Ibu, apa katanya di sini ya? Terdengar sorak-sorai, Bapak Ibu. Nah itu, terdengar sorak-sorai, murka Tuhan hilang, Bapak Ibu. Akhirnya Daud mengalami pemulihan, kesembuhan total, Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa ini. Lalu di ayat yang ke-7 di sana dikatakan, dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Nah ini Bapak Ibu, ya. Jadi dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan dihimpit oleh sakit penyakit, ya Bapak Ibu, dia tidak akan tergoyahkan meskipun orang bilang, oh di sana ada alternatif, ayo pergi ke sana. Dia nggak tergoyahkan dia Bapak Ibu. Tetap dia bersandar kepada Tuhan karena dia tahu Allah baik Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Dan ini menjadi teladan, contoh buat kita. Jangan kita kemana-mana ketika kita menghadapi masalah. Bapak Ibu. Tetap berfokus kepada Yesus Bapak Ibu. Ya. Minta perkenanan Tuhan turun. Nah ini. Ya. Lalu di ayat 8 di sana dikatakan, Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut, Bapak Ibu. Nah ini ketika Daud berpikir yang seperti saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, ya kan? Tuhan menyembunyikan wajahnya, dia terkejut karena dia berpikir, ya kan? Daud akan sehat-sehat saja. Daud akan memiliki kekuasaan seumur hidup, Bapak Ibu. Jangan pernah kita berpikir seperti itu, Bapak Ibu. Nah itu, satu saat ketika kalau Tuhan murka karena dosa-dosa kita, karena kesalahan-kesalahan kita, Bapak, kita sudah ditebus, itu harus kita jaga, kita tanggung jawabi. Nah, karena kita ditebus oleh darahnya mahal, oleh darahnya, bukan emas dan perak. Jadi kita tanggung jawabi, gitu. Jadi kalau Tuhan perintahkan, pergilah, jadikan semua bangsa murid itu, ya kita harus pergi. Nah untungnya ada YouTube Bapak Ibu, kita nggak harus pergi sampai ke ujung-ujung bumi, cukup dari rumah kita saja dalam rangka penjangkauan jiwa-jiwa. Jadi memang itu perintah Tuhan Bapak Ibu. Ini bukan karena saya seorang penginjil, tidak Bapak Ibu, karena memang Tuhan haus akan jiwa-jiwa. Ya, harta itu ya bukan nggak penting, saya katakan penting ya. Ya, sepanjang harta kita, kekayaan kita, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu yang mendengar siaran ini juga, kalau ya katakanlah ada dananya lebih, Bapak Ibu, ya lepas, saya katakan lepas Bapak Ibu. Lihat kanan kiri, ada nggak misalnya anak-anak yang terlantar, yatim piatu, Bapak Ibu, lepaskan Bapak Ibu, lepaskan. Ya, karena kita hanya bendahara Bapak Ibu. Mau tanam, silakan Bapak Ibu. Nah, memang ini belum saya bagikan. Kalau saya, prinsip hidup saya itu Bapak Ibu, ya, saya masih mempercayai yang namanya hukum tabur tuai. Ya. Menabur terus Bapak Ibu, menabur Bapak Ibu. Jangan pernah menabur angin. Kalau Bapak Ibu nabur angin, Bapak Ibu akan menuai badai. Taburlah kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu, saya kalau uang saya nggak punya. Tapi kalau ilmu, wah, banyak Bapak Ibu. Sehingga saya menabur ilmu Bapak Ibu. Makanya kalau di awal setiap video itu ada di situ perkataan yang mengatakan program ini bekerja sama atas KNB Ministry, itu pelayanan Bapak Ibu. Bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman untuk semua orang-orang yang nggak mampu dan gratis. Syaratnya belajar sampai pinter. Hanya itu aja Bapak Ibu, belajar sampai pinter. Dan ikut ibadah, jadi ikut ibadah, jadi digunakan untuk penginjilan Bapak Ibu. Nah, saya nggak kutip 1 sen pun itu. Nah, dari mana itu membayar gurunya itu semua? Ya Tuhan Bapak Ibu. Ya karena saya tahu Tuhan nggak mau utang gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Daud Bapak Ibu. Nah, termasuk kantor advokat juga Bapak Ibu. Itu untuk pelayanan Bapak Ibu, bukan untuk mencari harta Bapak Ibu. Enggak. Pelayanan, ada anak-anak Tuhan, orang-orang yang nggak mampu Bapak Ibu, ya. Karena untuk konseling aja itu begitu mahal.
Saya kasih gratis Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya mau menabur Bapak Ibu. Mau menabur Bapak Ibu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya sudah berjanji kepada Tuhan. Kalau Tuhan pulihkan aku akan memberikan kehidupanku buat Tuhan. Nah ini janji harus ditanggung jawab. Janji harus dipegang Bapak. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Saya belajar dari Daud juga Bapak Ibu. Nah sehingga Daud bisa berkata seperti apa yang dicatat di dalam Mazmur 30 ini. Dan akhirnya Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya, Mazmur 30 ini akhirnya dikumandangkan Bapak Ibu. Setiap tahun sejak tahun 165 sebelum Masehi tadi itu Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi ayo mari Bapak Ibu belajar menabur, saya bilang seperti itu Bapak Ibu ya. Memang saya belum sampai sana pengajaran saya. Masih pelan-pelan dulu Bapak Ibu ya. Nah itu. Tapi ini udah saya soundingkan, ayo mulai menabur. Apa? Ya, kalau nggak ada uang yang lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ayat 11 ya. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Ayat 12, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Jadi ratapan diubah menjadi satu tarian yang luar biasa Bapak Ibu ya. Daud meratap, Daud menangis Bapak Ibu. Bayangin Daud yang begitu luar biasa meratap dia Bapak. Karena sakitnya tadi itu. Tapi Tuhan ubah ratapan menjadi tarian Bapak Ibu. Sehingga Daud berkata, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Nah ini Bapak Ibu. Makanya saya katakan komitmen Bapak Ibu. Jadi ayo Bapak Ibu ya, seberat apapun persoalannya hari-hari ini. Nah saya sarankan ayo buat komitmen kepada Tuhan. Kalau Tuhan pulihkan Bapak Ibu mau ngapain? Nah, kan kayak gitu ya. Tentu Bapak Ibu yakinlah ya. Kalau doa-doa kita itu nggak salah Bapak Ibu ya, artinya apa yang kita naikkan melalui doa itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan dalam rangka penginjilan, penjangkauan jiwa-jiwa Bapak Ibu, doa Bapak Ibu pasti dijawab. Pasti dijawab Bapak Ibu. Itu namanya tidak salah berdoa. Karena untuk pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Nah ini dia. Amin Bapak Ibu ya. Nah jadi lalu Bapak Ibu ya, ayat 13, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Nah Bapak Ibu ya, karena saya nggak bisa nyanyi, tapi ya saya juga berusaha nyanyi Bapak Ibu, tapi talenta saya berkhotbah Bapak Ibu, maka seumur hidupku, ketika hidupku dipulihkan, aku akan memberitakan firman-Mu dimanapun Tuhan. Nah ini komitmen Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu apa komitmennya? Nah ini ya, bagi Bapak Ibu yang tengah mengalami kesesakan ini, apa komitmennya? Komitmen Bapak Ibu di hadapan Tuhan ya. Amin Bapak Ibu ya. Haleluya. Wah Pak Andi ini mulai keras ini ngajarnya. Enggak gitu Bapak Ibu ya. Ini kebenaran harus disampaikan supaya Bapak Ibu juga mengalami pertumbuhan. Saya kepingin mau melayani Tuhan bersama dengan Bapak Ibu. Meskipun kita beda tempat Bapak Ibu. Nggak jadi masalah hari ini karena ada teknologi Bapak Ibu. Ayo mari Bapak Ibu. Bangkit, maju terus, fokus kepada Tuhan. Tadi Daud sudah mengajarkan kita ada beberapa hal Bapak Ibu. Jangan melenceng kanan kiri tapi tetap fokus kepada Tuhan. Mulai Bapak Ibu minta pertolongan Tuhan. Kalau perlu nangis-nangislah ya. Amin Bapak Ibu ya. Nah lalu Bapak Ibu ya, nah pelajaran apa yang kita dapatkan pagi ini? Saya ingin membawa Bapak Ibu untuk melakukan renungan ya, refleksi ya. Ini saya punya catatan sedikit Bapak Ibu ya, untuk mengakhiri renungan khotbah kita pada pagi hari ini ya. Di sini dikatakan semua yang kita miliki adalah kepunyaan Allah ya, sebagaimana saya jelaskan tadi, yang diberikan kepada kita untuk dipakai demi kebaikan dan kepentingan hidup kita dan hidup orang lain. Nah jadi hidup kita ini adalah milik kita, tapi juga hidup kita adalah milik orang lain Bapak Ibu. Ingat itu Bapak Ibu ya. Jadi hidup kita ini adalah milik orang lain juga Bapak Ibu. Dan itulah kehendak dan tujuan Allah dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Baiklah kita pakai apa yang ada pada kita dalam rangka memuji dan memuliakan namanya.
perlu ada refleksi diri agar jangan tumbuh sifat egois. Nah ini Bapak Ibu, jangan mau menang sendiri, jangan mau hidup sendiri, jangan mau kaya sendiri Bapak Ibu ya. Dan kesombongan dalam hidup kita. Nah, jangan mau masuk surga sendiri Bapak Ibu. Ya. Makanya saya ajak, ayo mulai menginjil, mulai menjangkau melalui saluran ini Bapak Ibu ya. Berkali-kali saya himbau, jangan mau masuk surga sendiri katanya, kan gitu Bapak Ibu ya. Lalu ya, sebab keselamatan bagi kita tidak ditentukan oleh harta, jelas ya, kedudukan, kelar ya, dan kuasa yang ada pada kita, tetapi hanya oleh kasih karunia Tuhan Allah semata. Jadi semua Bapak Ibu ya, kita pagi hari ini juga bisa ngumpul sama dengan firman Tuhan, itu karena kasih karunia. Kita bisa mulai melayani Tuhan juga, itu semua karena kasih karunia. Kita diberi keluarga Bapak Ibu, itu juga karena kasih karunia. Kita diberi istri yang setia, yang cakep Bapak Ibu, anak-anak, itu juga kasih karunia. Demikian juga kita dikasih suami yang bertanggung jawab sama keluarga, itu semua kasih karunia. Nggak ada hebatnya kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi marilah ya, kehendak dan tujuan Tuhan dalam kehidupan ini mulai kita pelan-pelan mulai kita laksanakan Bapak Ibu ya. Apa perintah Tuhan ya, yaitu penginjilan Bapak Ibu, penginjilan, penjangkauan jiwa-jiwa, karena Tuhan nggak mau kita sendiri masuk surga yang saya sampaikan ya. Jadi kitalah dipakai oleh Tuhan Bapak Ibu untuk menghadang orang agar tidak masuk neraka, dan untuk itulah gerejanya didirikan Bapak Ibu. Jadi gereja ini memang harus didirikan Bapak Ibu. Jadi gereja itu bisa berbicara gereja, bangunan gereja, gereja sebagai organisasi, gereja tubuh kita sebagai gereja Bapak Ibu. Mau kayak mana keadaan politik, mau kayak mana keadaan dunia Bapak Ibu, gereja Tuhan harus tetap berdiri. Untuk apa? Untuk mencegah, menghadang supaya iblis tidak bisa membawa umat manusia masuk ke neraka, mengalami kematian kekal. Begitulah kasih Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi luar biasa pesan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Saya tentu berdoa dan berharap Bapak Ibu diberkati dan mengalami pembaruan hidup, tentunya semakin lebih baik lagi. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah-masalah segera dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kita bisa sama-sama melayani Tuhan lebih semangat lagi tentunya Bapak Ibu. Mari buat komitmen kepada Tuhan Bapak Ibu, jangan takut Bapak Ibu. Kalau saya buat komitmen, Tuhan pulihkan aku, seperti yang saya sampaikan, pulihkan aku Tuhan. Kalau Tuhan pulihkan aku memberikan kehidupanku buat Tuhan. Nah Tuhan buka jalan Bapak Ibu. Dan wah, saya takut Bapak Ibu kalau sempat saya nggak lakukan itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan itu sangat menyenangkan Bapak Ibu ya. Akhirnya kita menjadi alatnya Tuhan Bapak Ibu, memberkati orang-orang lain Bapak Ibu. Ya, tadi pagi saya, seperti yang saya sampaikan tadi, Ibu Princess dari Sydney, Australia, dia menyampaikan kepada saya melalui pesan Bapak Ibu ya, dia sangat suka cita mendengarkan program kita ini. Dia katakan, Pak Pendeta terus banyak upload Pak. Ya, saya sering mendengarkan khotbah-khotbah Bapak ketika saya menyetir katanya. Jadi ini kan satu kebanggaan. Dan saya berdoa Bapak Ibu juga akan dipakai oleh Tuhan seperti Tuhan pakai saya. Nah, kalau saya ini masih kecil-kecilan lah Bapak Ibu kalau dibandingkan dengan hamba-hamba Tuhan yang di luar sana yang sudah hebat-hebat semua. Ya tapi nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Semuanya itu nggak ujuk-ujuk. Biarkan step by step Bapak Ibu, sehingga enak perjalanannya Bapak Ibu, dan kita bisa menikmati prosesnya. Amin Bapak Ibu, amin. Saya harus akhiri nih, kalau nggak ngomong terus nanti Bapak Ibu malah pada bubar semua. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengajaran Tuhan pagi hari ini. Begitu banyak pengajaran yang Tuhan berikan bagi kami, dan biarlah Roh Kudus Engkau yang mengajar kami sehingga kami mengalami pertumbuhan kedewasaan Tuhan. Apapun persoalan kami, masalah kami Tuhan, apakah itu masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan, kami hanya berfokus dan menatap Tuhan dan minta pertolongan Tuhan, dan biarlah kiranya perkenanan Tuhan turun. Jika Tuhan telah memberikan perkenanan dan menyelamatkan Daud dari sakitnya, maka Tuhan juga menyelamatkan kami dari berbagai masalah, sakit, penyakit, apapun yang kami alami hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan. Baik dari pagi, siang, hingga sore malam harinya Bapak. Di dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, semuanya boleh berhasil berbuah berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Dari Medan, ladang misi, ladang pelayanan, kembali saya mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, salam sukses, God bless you. Shalom.